Jadi kan selama ini misalkan satu pengetahuan umum yang berkembang itu kan seakan-akan kalau miskin itu ya karena orang malas atau karena orang tidak berusaha, meskipun itu satu faktor. Tapi kan ternyata ada satu faktor yang sistemik gitu. Artinya Selamat datang di Kopi dan Inspirasi. Kali ini ada teman saya, Mas Husen ya Mas. Nah, Mas Husen ini dari kelompok Kanal Muda. Nanti kita akan sharing-sharing ilmunya dari Mas Husen. Kita gali sebanyak mungkin untuk kita publikasikan ke media online nanti ya Mas. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke perkenalan. Mas Husen, nanti silakan perkenalkan diri Anda. Mungkin profil Anda seperti apa, kehidupan Anda seperti apa, silakan diperkenalkan di sini Mas. Monggo silakan Mas Husen. ya terima kasih. Nama saya Husen, lengkapnya Muhammad Husen Maulana. Oke. Begitu Bapak Tommy. Sekarang saya bertempat di Yogyakarta ya. Saya aslinya dari Bojonegoro Jawa Timur. Oh, aslinya Bojonegoro. Bojonegoro Jawa Timur. Oke. Kemudian di Jogja terbilang sudah sekitar 7 tahun. Oh, sudah 7 tahun? Sudah 7 tahun. Kemudian hari ini bergiat di beberapa aktivitas. Salah satunya yang Bapak Tommy sebut tadi di kelompok Kanal Muda. Di sana saya sebagai humasnya, hubungan masyarakat, dan ada beberapa bagian penting lain yang kemudian melengkapi giat-giat di Kanal Muda. Kemudian selain itu saya juga mungkin kesehariannya kerja freelance gitu, menulis, kemudian terus. Jadi tiap hari ini Mas Husen menulis terus ya? Ya boleh dibilang seperti itu. Mulai menulis. Penulis ya? Status WA juga. Berarti ngetik di Twitter juga itu ya? Saya nggak main Twitter. Oh, nggak main Twitter? Ya. Mainnya di story WA? Di story WA, terus sesekali di Instagram. Cuma memang belum main Twitter ya. Selebihnya sih ya nulis suka-suka seperti itu. Paling tambahannya ya terlibat dalam beberapa kegiatan sosial kerelawanan lah seperti itu yang nuansanya pendidikan, kesenian, kesusastraan. Kira-kira seperti itu. Dan satu lagi menjadi ini ya, Departemen Pengembangan Organisasi di Federasi Serikat Buruh Rakyatan Indonesia. Seperti itu Bapak Tommy. Di Jogja ini sudah 7 tahun ya Husen? 7 tahun. Itu kuliah apa gimana itu? Ya, awalnya diniatkan kuliah. Oh, awalnya niatin kuliah itu. Kuliah. Terus kemudian rasa-rasanya kok pengen menetap di kota ini gitu. Oh, oke. Banyak hal yang saya pikir saya temukan di Yogyakarta ya, banyak belajar di kota ini kayak gitu. Jadi dan sekarang juga sedang proses menyelesaikan studi saya ya. Bisa dibayangkan ya 7 tahun. 7 tahun ya. Berarti sudah dapat calon di Jogja ini ya? Ya, ketemu calonnya insya Allah di Jogja juga. Oh, sip. Ada info KPR murah mungkin? KPR? Tanah atau rumah yang murah nanti bisa. Siap, nanti ditinggal di rumah saya ya, di pegunungan. Berapa ratus ribu masalah? Ya, tinggal Anda ini aja, apa sih, setiap hari angon sapi, angon pedus. Nanti saya gratisan. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke materi. Kok materi sih? Apa topiknya? Topik aja ya. Langsung masuk ke topik Kanal Muda. Ini nanti Mas Husen bisa dijelaskan Kanal Muda ini sebenarnya apa sih Mas? Biar teman-teman tahu, dan artinya Kanal Muda sendiri itu apa sih dari arti Kanal Muda itu? Silahkan bisa dijelaskan langsung. Iya. Singkatnya Kanal Muda itu semacam wadah persatuan begitu ya, yang diniatkan untuk giat solidaritas sosial. Singkatnya seperti itu. Jadi di dalam Kanal Muda itu ada beberapa perwakilan teman-teman yang terlibat. Jadi kebanyakan teman-teman yang terlibat ini sudah memiliki beberapa kegiatan sosial sebelumnya. Sebutlah ada yang terlibat dalam sekolah rakyat pinggir sungai itu di daerah Sleman, jadi di pinggir sungai Code. Jadi mereka mengajar mengajar anak-anak di pinggir kali seperti itu. Kemudian ada juga di kota itu ya di tempat mayoritas kaum miskin kota tinggal, kira-kira seperti itu. Itu adik-adik belajar di sana. Kemudian teman-teman yang tergabung di Kanal Muda itu mendampingi adik-adik di sana, belajar bareng di situ. Kemudian ada juga yang punya sanggar belajar anak gitu ya, sanggar kesenian anak di Bantul, Taman Dolanan, terus kemudian di Gunung Kidul juga ada relawan mahasiswa yang
juga fokus dalam isu pendidikan. Kemudian teman-teman di Kulon Progo juga ya yang juga fokus di isu kepemudaan, anak-anak, pendidikan, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Itu semua beberapa tergabung di dalam kanal muda. Ya, jadi kita saling melengkapi di situ dan memang kita mencoba merespon situasi pandemi ini. Jadi apa sih yang anak muda kira-kira bisa dilakukan di dalam pandemi ini? Jadi kita ada kegiatan mengumpulkan donasi, terus kemudian ada juga kita bikin semacam ini ya, program-program kecil pembibitan tanaman, terus kemudian ya ada teman yang dia memberikan ini ya, semacam solidaritas nasi kayak gitu, itu kita bagikan, kita distribusikan. Singkatnya seperti itu di kanal muda. Dan dari awalnya kita niatkan hanya untuk merespon pandemi, kok rasa-rasanya di tengah perjalanan kita perlu untuk terus berkelanjutan. Jadi ternyata kan dari kita awalnya merespon pandemi ternyata banyak yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kita bisa ngisi ruang-ruang ekonomi kreatifnya nih, kita bisa ngisi ruang pendidikannya, terus kemudian potensi kepemudaan yang lain. Saya kira kanal muda kemudian sebagaimana kita niatkan di ini ya, nama kelompoknya ya. Jadi kanal itu kan semacam bangunan atau tempat manusia ya, yang dibikin manusia gitu, air mengalir di sana gitu ya. Jadi harapannya kita gitu yang merepresentasi anak muda bisa ya kita membuat satu tempat yang kira-kira kehidupan bisa mengalir gitu. Mantap sekali ini kanal muda ya. Berarti kanal muda ini ada yang dari Bantul, dari Magelang, ada juga ya Magelang ya? Magelang ada. Jadi ada satu perwakilan lah kira-kira. Terhubung dengan beberapa teman juga di sana. Sangat fleksibel sebenarnya gitu. Oke. Untuk kegiatan kanal muda di masa pandemi ini apa yang sudah dilakukan Mas? Oke. Di kanal muda. Jadi ada cukup banyak kegiatan sebenarnya sudah dilakukan. Teman-teman bisa ngecek sih sebenarnya nanti di IG-nya ya, Instagram-nya kanal muda, kanal_muda. Kanal titik muda atau kanal muda saya. Gimana ini? Wah gambarnya kapal, Yaudah nanti kita ini ya, kita taruh di bawah ini. Deskripsi biar langsung cek IG. Benar, tapi di situ kita bikin beberapa proyeksi tempat yang kira-kira kita kasih donasi atau semacam paket solidaritas sosial di tengah pandemi ini. Jadi di situ tentu saja berdasarkan dari ini ya surveinya teman-teman yang juga sudah lama bergiat di sana, sehingga tahu siapa kira-kira masyarakat di sana gitu yang kira-kira sangat terdampak ekonominya karena pandemi ini. Di awal seperti itu. Jadi ada paket sembako kita berikan di sana kayak gitu. Terus kemudian nasi bungkus ya. Itu ada satu teman yang donasi ke kita nasi bungkus, itu kita kasihkan ke misalkan di kawan-kawan atau teman-teman atau mas-mas gitu yang jaga pos. Misalkan orang masuk kampung disemprot, dicek, ya itu nasi bungkus kita dropping ke sana. Terus kemudian ada masker. Ada masker juga? Ada masker juga kita berikan ke beberapa teman tadi ya yang di situ sudah menentukan tempat sasarannya. Lalu selain masker itu, kemudian di paket itu kan kita kemas ada bibit tanaman di situ gitu. Terus karena kita harapannya hari ini kan di pandemi orang kemudian sadar bener nih bahwa ketahanan pangan kok penting ya. Terus banyak banget orang bikin kayak kebun kecil-kecilan di rumahnya. Nah itu kita juga giatkan di sana. Terus selain kegiatan itu kita juga support distribusi. Artinya oke deh siapa kelompok apa yang pengen alokasiin paket sembako atau lain sebagainya. Kalau tempatnya di Jogja, kanal muda siap untuk membantu mendistribusikan itu. Dengan nama siapa yang memberi itu kita sampaikan ke para penerima tersebut berdasarkan data yang kita miliki. Karena di kota-kota atau kabupaten di Jogja ini kebetulan kita ada tempat-tempat yang di situ memang sejauh ini teman-teman sudah bergiat di sana dan tidak sedikit yang juga asli orang sana gitu. Itu sih kegiatan selama pandemi. Selebihnya ya kita memaksimalkan potensi yang dimiliki teman-teman di kanal muda, semacam ekonomi kreatif itu kita giatkan dan lain sebagainya. Berarti cukup banyak sekali ya di masa COVID ini kegiatannya dari kanal muda nih. Iya, tapi bukan kemudian kita sangat bersyukur karena adanya COVID tidak. Iya, maksudnya ya tapi kan ada hikmahnya juga dari teman-teman kan juga kesolidaritasnya itu makin bertambah ya. Untuk gitu. Dari Bantul, dari Kulon Progo dan sebagainya itu mereka bisa jadi satu saling membantu gitu ya. Benar kan ternyata banyak teman-teman yang peduli gitu. Selain itu sebenarnya kewajaran aja karena kalau ada tetangga kita yang minta tolong gitu ya kita datang gitu.
atau tetangga kita kok nggak ada kabarnya, kita tanya kabarnya. Kira-kira kayak gitu lah. Kita mencoba berperan sewajarnya. Oke. Kemudian ini Mas, apakah di Kanal Muda sendiri ada produk yang bisa dijual dan itu bisa menghasilkan untuk Kanal Muda dan bermanfaat bagi teman-teman mungkin anggotanya ataupun siapa gitu, bisa didonasikan atau gimana itu? Ada nggak produk khusus dari Kanal Muda? Iya, jadi sumber donasi yang Kanal Muda lakukan itu kan pertama dari berbagai sumbangan atau berbagai donasi dari macam-macam teman, macam-macam orang-orang yang berdonasi. Kedua itu dari giat ekonomi kreatifnya. Jadi Kanal Muda hari ini gitu, meskipun nanti akan sangat berpotensi berkembang, itu ada kopi, jadi namanya Kaula Kopi gitu. Kaula Kopi, jadi semacam spirit ya kopinya rakyat gitu ya. Terus jadi jual murah itu ya, kopi rakyat ya normal lah. Dapat duduk banyak kan dialokasikan buat donasi juga kan. Oh iya benar. Lalu ada wedang uwo ya. Wedang uwo. Jadi wedang tradisional itu ya? Ya wedang tradisional. Ya saya kira kan itu kan cukup ramai kemarin selain jahe di masa pandemi ini. Dan ternyata orang kan tahu khasiatnya. Itu kita jual sebagai produknya Kanal Muda. Dan yang ketiga itu ada produk ekoprint, jadi semacam kain yang batiknya itu dari bahan-bahan alami, dari daun-daunan kayak gitu. Yang itu dibentuk dalam tas gitu, dompet, tote bag dan lain sebagainya. Itu yang kita giatkan untuk ya sebagai usaha giat ekonomi kreatif itu. Jadi orang monggo beli, dapat manfaat dari barang tersebut gitu. Terus ada dana yang itu juga masuk untuk kegiatan donasi ini. Begitu sih Mas untuk produknya Kanal Muda ya sejauh ini kayak gitu. Berarti itu sudah berjalan ya? Ya alhamdulillah sudah berjalan. Di teman-teman dilarisin ya itu. Monggo. Jangan lupa dilarisin kopi rakyatnya. Ya, apa namanya tadi? Kaula Kopi. Terus wedang uwo sama ekoprint. Nah, itu jualnya via apa Mas itu? Via Valen. via online atau door to door atau titipin ke warung atau gimana? Oke, jadi yang kita jadikan tempat sasaran penjualan itu kan sejauh ini ya kita post di status WA gitu ya, di IG, terus kita post juga di story IG maksud saya di tadi ya. Terus kita coba bikin semacam ini ya, jadi produk yang kita deskripsikan dengan detail gitu untuk kita posting di webnya Kanal Muda ya, kanalmuda.id itu nanti akan udah ada webnya tuh? Ada webnya Kanalmuda.id, itu ada banyak tulisan di sana bisa teman-teman baca. Yang tulis berarti Anda ini ya? Saya dan beberapa teman seperti itu. Oke. Nah, memang diniatkan dari pembacaan kita sih, kita kayaknya harus masuk marketplace nih, misalkan semacam beberapa itu ya di online shop itu. Karena kan di sana cenderung orang kadang memanfaatkan promo ongkir gitu dan sebagainya. Nah, kita akan masuk di situ juga sih. Tapi teman-teman mudah banget kalau mau beli produknya, apalagi yang nonton video ini ya. Tinggal masuk di IG-nya Kanal Muda, DM di sana, langsung pesen apa ya dia? Iya. Barang-barangnya. Bahkan misalkan request kursi dari kayu jati ya. Kalau harganya cocok kita selama itu untuk donasi ya. Langsung cariin kan? Iya, langsung kita carikan. Oke. Ini Mas Zain, untuk anggota Kanal Muda ini yang tergabung ada siapa saja sih yang tergabung di Kanal Muda? Oke. Dan mereka punya motivasi apa untuk ikut gabung di Kanal Muda ini? Oke, jadi beberapa kan memang keuntungannya itu sudah berteman kayak gitu ya, dan sering terlibat beberapa kegiatan sosial bareng-bareng. Itu yang kemudian memudahkan awalnya teman-teman untuk berkumpul gitu. Lalu ternyata dari beberapa teman yang sebenarnya sudah sering bareng itu berkembang ke beberapa teman yang lain yang berpotensi untuk diajak gitu ya. Jadi secara singkatnya itu misalkan beberapa teman yang tergabung itu kan sudah aktif di beberapa kelompoknya atau organisasinya. Sebutlah ada teman-teman Taman Dolanan Jamblangentong di Imogiri, Sanggara Kartumbuh di Imogiri juga. Kemudian ada paguyuban pengajar pinggir sungai, itu teman-teman relawan mahasiswa yang bergiat di kegiatan pendidikan. Itu relawan semua ya itu? Itu relawan. Kemudian ada Wahana Sinau Bareng Pramudita di Kampung Tompean begitu. Terus ada teman-teman dari formasi ya, Forum Mahasiswa Gedang Sari di Gunung Kidul itu juga beberapa kali terlibat. Saja teman-teman di Gunung Kidul, di Kulon Progo itu ada teman-teman Forum Pemuda Penggerak Desa, Karang Taruna, Kekar itu ya yang orangnya Kekar.
dan sangat berpotensi untuk siapa saja mampu deh kalau bukan orang ini kita niatkan untuk baik lah, untuk bareng-bareng. Kemudian ini untuk gabung ada apa namanya syarat-syarat tertentu nggak sih Mas, atau harus kamu dari organisasi atau personal pun bisa gabung? Personal bisa. Jadi karena kan sebenarnya kegiatannya relatif ya, kayak relawan, jadi siaplah kalau misalkan ada tugas untuk ini kita waktunya lokasi nih kayak gitu, jadi bisa support apa, kita butuh donasi ini nih kayak gitu, dicarikan apa kayak gitu, jadi sangat fleksibel sebenarnya. Cuma kan ya sebagaimana umumnya orang mau terlibat itu kan pasti enak musyawarah atau ngobrol. Singkatnya sih kayak gitu sebenarnya. Jadi monggo kalau teman-teman mau ikut gabung atau ya berpartisipasi sangat oke lah. Jadi langsung bisa hubungi Mas Husen yang selaku Mas ya? Selaku Mas, hubungan Mas dan Mbak juga. Semuanya lah hubungan masyarakat secara umum. Oke. Ini Mas Husen. Jadi kan Mas Husen ini apa namanya aktif banget dalam kegiatan sosial ya. Ya, insya Allah. Jadi yang saya tanyakan nih, apa sih motivasi Mas Husen kok sampai peduli banget sama ini loh, orang-orang apa namanya yang terkena dampak COVID dan sebagainya itu, apa menjadi motivasi Mas Husen? Iya, jadi kan sebenarnya idealnya manusia hidup kan saling berdampingan, tolong-menolong satu sama lain, karena kita bersama-sama mencoba memperpanjang hidup, kita bersama-sama mencoba memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Cuma kan semua berubah ketika ada orang yang mau menguasai itu sendiri untuk kekayaannya sendiri. Oh, ada sama itu? Yo, kayaknya ada. Nah, itu kan kemudian menjadi satu hubungan sosial menjadi berpotensi bermasalah. Kemudian selain itu juga ada faktor alam, misalkan alam karena mencoba recovery, kemudian ada virus dan sebagainya. Kan kemudian ya sewajarnya kita hidup saja kayak gitu, yaitu yuk kalau kita bisa melakukan sesuatu ya yuk kita lakukan gitu. Dan kayaknya kan kita punya banyak keterbatasan dan dengan kita bersama orang lain kan kita bisa melengkapi itu, kita bisa belajar banyak kayak gitu. Dan yang kemudian agak sentimental ya buat saya itu misalkan kita itu kan nggak pernah tahu nih hidup sampai kapan gitu ya. Apalagi di bawah sinar matahari nggak ada yang aman kayak gitu. Iya, banyak kan bisa terjadi kan, banyak di dunia ini kan banyak kejutan-kejutan lah kira-kira seperti itu. Salah satu kejutan itu kan kematian gitu misalkan. Oh iya. Kita nggak nyiapin tiba-tiba nggak tahu kapan aja kematian itu datang ya. Benar lah. Jadi Mas Husen kan di sini juga nggak tahu ya kapan kematian. Benar, makanya karena nggak tahu. Iya. Tahu nggak Mas kapan? Ya biar jadi kejutan aja. Iya, kan biar jadi kejutan tuh kan sehingga ya ampun saya tuh kayaknya tuh kok pengen nanti pas mati gitu. Dan itu berarti itu maksudnya sudah merencanakan ini ya. Kalau mati itu mau gimana? Iya, kalau saya mati kira-kira nggak isin-isin banget loh gitu. Atau kalau saya bahasakan tuh mati isin itu begini. Ya isin sama orang-orang yang hidup itu loh. Iya. Di dalam kubur masih sih masalah toh iki ya gitu misalkan. Jadi makan dimakan kayak gitu ya. Ya, jadi kemudian saya bahasakan setidaknya kita ini kan kayaknya enaknya mati itu kan tersenyum tanpa aba-aba gitu. Jadi jujur langsung gitu. Meskipun orang lain nggak ngurus gitu, tapi kita rasanya puas dengan kehidupan yang kita jalani. Gitu sih Mas, kayaknya lo ya. Jadi sudah ada angan-angan ini ya untuk menghadapi segala sesuatunya ke depannya. Ya itu kan kalau saya personal gitu, tapi secara umum ya banyak giat-giat sosial yang itu menandakan bahwa ya kita memang harus terus gotong royong dan kayaknya kan memang ada masalah di sekitar kita ini yang itu memang menghendaki pemuda untuk hadir di sana, untuk bergiat di sana, untuk berorganisasi dan melakukan potensi-potensinya di sana. Gitu. Kemudian ini Mas, apa sih yang dialami pemuda di hari ini? Mungkin ada problem-problem apa yang mereka hadapi ataupun apalah, dan harapan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman muda dari Mas Husen melalui video channel ini. Nanti kita bisa publikasikan biar teman-teman tahu bahwa di sini ada seorang Husen yang begitu peduli terhadap pemuda dan kegiatan sosial.
Ya iyalah. Kamu jangan mematahkan obrolan saya. Kopi dan inspirasi. Inspirasi ini. Ya, imajinasi ya, semuanya itu. Oke, gimana maksudnya? Oke. Secara umum yang misalkan saya ketahui kalau kita nyebut pemuda, itu kan satu kelompok masyarakat yang dia itu disebut-sebut rentang usianya itu 15 atau 18 sampai 35 tahun, dan kebanyakan orang-orang di usia ini tuh punya tenaga yang begitu aktif ya, semangat yang begitu tinggi. Iya. Potensi pengembangan diri yang begitu besar kayak gitu. Sehingga pemuda ini punya potensi atau kemampuan yang sangat baik sebenarnya gitu. Cuma kita tahu bahwa Indonesia hari ini gitu, punya sekian problem yang itu juga mengancam pemudanya. Misalkan kita bisa lihat nih gitu, jadi akses lapangan pekerjaan yang mestinya mudah didapatkan oleh teman-teman muda itu kan hari ini susah ya. Boleh dibilang kita lihat tuh orang misalkan daftar CPNS itu sangat banyak banget gitu. Terus daftar kerja sampai mohon maaf sampai nyuap sampai biar bisa diterima kayak gitu. Nyuap juga ya dia. Saya pernah menemukan kasus seperti itu kayak gitu ya. Tak kira ada yang mengalami sendiri itu. Ya, saya dicurhati lah. Oke. Terus saya mendengar ini. Nah, selain problem masalah lapangan pekerjaan yang tidak mudah itu tadi, misalkan kita juga jumpai adanya akses pendidikan yang tepat itu juga tidak merata gitu. Artinya tidak semua orang bisa mengakses pendidikan yang sangat baik gitu ya. Karena mestinya negara itu kan bertanggung jawab dan layanan sosial yang paling dasar berupa kesehatan, pendidikan juga. Pendidikan, kemudian dan juga memudahkan orang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya kira itu kan beberapa hal yang cukup mendasar di mana pemuda itu punya problemnya di situ, tapi juga punya potensi untuk berjuang di problem-problemnya itu kayak gitu. Sehingga di pendapat saya setidaknya pemuda harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki ya. Artinya misalkan dengan gini, jadi pemuda menggunakan kemampuan terbaiknya untuk melakukan sesuatu. Misalkan dengan, maksudnya kemampuan terbaik itu kemampuan secara pribadi. Secara umum, artinya dia bisa berpikir, bergerak masih sangat aktif gitu ya. Terus kemudian kemampuan berpikirnya juga sangat bagus, pengembangan dirinya juga luar biasa. Jadi aspek ini pemuda itu bisa mengorganisasikan diri kayak gitu. Mengorganisasikan diri untuk mencapai tujuan bersama. Misalkan di tempat yang paling dekat dengan dia, di kampung atau di desa, yuk kira-kira kita bisa mengisi ruang apa nih kayak gitu yang kira-kira jadi masalah di dusun atau di desa ini. Jadi dianalisa ya betul, di level paling kecil sekalipun. Oh, kita kesusahan untuk mengakses pasar dari produksi ini nih gitu. Jadi pemuda dengan berbagai potensinya itu mencari jejaring kayak gitu ya, mengembangkan apa yang ada di sana kayak gitu. Itu tentu saja kan akan mudah dilakukan dengan ada organisasi di sana. Lalu selanjutnya pemuda menurut saya juga harus punya keberpihakan ya. Artinya keberpihakannya pada rakyat atau kesejahteraan masyarakat secara umum gitu. Jadi disinilah kemudian, karena kok rasa-rasanya masalah itu banyak terjadi itu ketika ada satu atau dua orang yang dia itu menumpuk kekayaan, keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena itu pasti akan merampas hak-haknya orang lain. Iya, kan? Seperti itu. Saya pernah mengalami. Pernah dirampas mas? Pernah. Apa ya? Hati saya. Kok matakan hati? Ya. Itu artinya salah satu kegiatan muda yang bisa dilakukan berorganisasi, terus kemudian menggunakan keberpihakannya gitu. Terus yang pasti juga mengevaluasi diri dan terus belajar. Mengevaluasi diri artinya udah merencanakan sesuatu ini nih gitu, tapi kok ternyata kurang berhasil. Bisa jadi kan bukan gagal, tapi caranya kurang tepat sedikit gitu. Sehingga belajar lagi. Karena hari ini tuh kan akses untuk kita dapat pengetahuan itu sangat banyak, mulai dari buku yang sangat tersedia banyak untuk kita baca, film-film bagus juga banyak untuk kita tonton gitu. Terus kemudian tempat-tempat yang baik untuk kita kunjungi, ada pengetahuan dan sejarah di sana, orang-orang yang kita temui gitu, itu kita bisa sharing sesuatu di sana, mengembangkan diri di sana, dan tentu saja pengalaman-pengalaman dan bahkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan itu kan jadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jadi kesalahan itu menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga ya? Bener gitu kan. Karena kita tahu pas nyentuh wajan itu panas kalau dengan tangan kosong. Itu kalau ada apinya ya. Terus kalau nggak ada apinya tapi tetap panas dong. Tetap panas? Kan wajan elektrik. Oh, oke lah. Jadi karena tahu panas itu kan, terus akhirnya besok nggak diulangi lagi, bawa kain gitu mungkin. Itu kan kita belajar dari kesalahan. Jadi sederhana itu ya? Sederhana itu. Oke.
Ya, apalagi jangan lupa ya beli produk, oke? Iklan terus ini. Iya, enak banget nih kopinya nih. Kopi Satu Kawa kopi kopi. silakan. Kemudian ini Mas. Bisa nih. Kopi Kawa kopi. Kenapa sih orang pengen apa ya memupuk apa namanya rasa ini Mas, rasa Cinta. rasa keuntungan Oke. sendiri dan bagaimana jalannya keluar dari apa namanya dari Jangan keluar dari proses dari dia kok menempuh keuntungan. iya maksudnya saya itu. Iya. Jadi motivasi mereka memupuk keuntungan untuk diri sendiri itu gimana loh Mas? Iya. Ini Menurut analisa Mas Husen. Iya. Ini meskipun cukup luas aja, tapi sederhananya kayak gini. Kalau ada standar atau sebutan atau ukuran untuk menyebut orang-orang miskin, kenapa tidak ada batasan untuk orang-orang kaya kayak gitu? Kan seakan orang kaya kan dibiarkan bisa menempuh keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Dan itu kan harus dikontrol sebenarnya. Siapa yang bisa mengontrol? Tentu saja kekuasaan yang besar, sebutlah negara yang bagaimana mengatur kebijakan atau regulasinya untuk membatasi itu kayak gitu, membatasi orang untuk bisa serakah, orang untuk bisa menguntungkan kekayaan yang begitu banyak untuk dirinya sendiri. Atau misalkan dia pun punya keuntungan, paling enggak ada banyak juga keuntungan yang dikelola negara untuk menyelenggarakan layanan sosial yang tepat untuk rakyat, gratis misalkan sampai di level itu ya, untuk persoalan bagaimana memupuk orang bisa sampai seperti itu. Kedua ya satu kewajaran atau kesadaran sebagaimana manusia hidup. Artinya wajar gak kita merampas haknya orang lain gitu. Wajar gak kita mengambil keuntungan dari jerih payahnya orang lain tanpa memikirkan nasibnya mereka ya. Iya, nggak peduli, sangat nggak peduli dengan mereka. Itu kan satu hal yang kemudian harus jadi sikap kita bersama. Bagaimana paling nggak kalau kita hidup, tetangga kita atau orang terdekat kita juga bisa merasakan kesejahteraan bersama-sama gitu. Dan memang dalam hal ini sih karena sangat sistemik ya, jadi memang sebisa mungkin negara menyediakan satu sistem yang tepat untuk membuat bagaimana ada batasan-batasan untuk orang sampai bisa memupuk kekayaan atau keuntungannya untuk dirinya sendiri yang begitu berlipat-lipat ganda. Ada kata kunci sistem di sini ya. Yeah. Sistem. Jadi selama ini sistemnya itu gimana Mas Husen menurut Anda? Kok Anda berpendapat harus ada sistem yang tepat kayak tadi? Oke. Semakin jauh ini. Ya iyalah, kan ini harus menggali ilmunya dari Mas Husen ini sangat-sangat banyak ya. Yeah. Rugi kalau kita nggak gali. Yo malah sangat untung. Jadi bisa dibilang satu sistem yang hari ini bercokol gitu ya. Bercokol. Atau eksis di Indonesia itu kan ya bisa kita lihat karena di beberapa kebijakan misalkan itu kan sangat memudahkan orang-orang yang bermilik ya untuk bisa mengembangkan diri, sedangkan kekayaan alam yang luar biasa banyak di Indonesia kok rasanya tidak sampai ke rakyatnya kayak gitu. Ini kan satu gambaran umum saja melihat bahwa ada sesuatu yang bermasalah. Padahal ini kekayaan Indonesia sangat potensial melimpah, kan ternyata hanya menguntungkan beberapa orang aja nih. Jadi sistem yang tepat ya bagaimana kekayaan alam yang melimpah ini bisa mensejahterakan orang banyak. Singkatnya kan seperti itu. Kedua misalkan soal kepemilikan atas tanah kayak gitu ya. Terus kemudian keadilan dari hubungan produksinya buruh di dunia industri, kemudian kemudahan pemuda-pemuda untuk mendapatkan akses pendidikan, lapangan pekerjaan. Itu kan satu hal yang saya kira bisa dinarasikan dalam satu kebijakan yang orang harus mentaati itu. Dan itu selama negaranya tidak menginginkan itu atau negaranya dikuasai orang-orang yang memang berniat mengumpulkan keuntungan sendiri, akan tiba suatu hari itu akan hancur. Atau digulingkan oleh rakyat diganti dengan pemerintahan yang lebih baik. Berarti setelah sistem ini akan ada sistem yang baru yang lebih baik ya. Ada yang bilang keniscayaan sejarah seperti itu. Perkembangan sejarah. Ada yang bilang kayak gitu. Oke Mas, apa yang harus dilakukan sama teman-teman muda ini untuk menyikapi hal tersebut Mas? Kira-kira, oh ya monggo silakan nyemut dulu.
Oke, di dalam dunia kita sehari-hari, kehidupan sosial. Saya tak ngelinting ya. Siap. Itu kan ada satu aspek ekonomi ya, pemenuhan kebutuhan hidup, kemudian ada politik di sana dan ada kebudayaan. Jadi kita lihat kebudayaan yang hari ini misalkan berkembang di masyarakat secara umum seperti apa ya? Artinya pendidikannya, terus kemudian kesadarannya. Jadi kan selama ini misalkan satu pengetahuan umum yang berkembang itu kan seakan-akan kalau miskin itu ya karena orang malas atau karena orang tidak berusaha, meskipun itu satu faktor, tapi kan ternyata ada satu faktor yang sistemik gitu. Artinya jangan-jangan memang ada satu sistem yang menghendaki memang harus ada yang terus termiskinkan dan terus ada yang bisa kaya kayak gitu. Ya. Sehingga kita harus setidaknya begitu kita pemuda melakukan satu giat-giat di aspek kebudayaan ini yang memberikan satu penyadaran bersama, misalkan mementingkan nilai gotong royong, kerjasama, hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan agar penghidupan lebih baik. Dan itu saja berlaku secara kolektif atau kesejahteraan secara umum. Kira-kira seperti itu. 3 aspek tadi ya, ekonomi, politik, kebudayaan yang itu bisa diisi pemuda untuk melakukan ruang geraknya. Dalam berbagai level sekalipun, dalam berbagai bentuk organisasi sekalipun. Bisa Karang Taruna, gitu, relawan kepemudaan, atau kemudian di organisasi-organisasi pemuda yang memang dibentuk dengan tema-tema tertentu. Kita kan bisa lihat misalkan di beberapa tahun tempo dulu begitu ya, artinya orang menggunakan kesenian sebagai medium yang dekat dengan rakyat gitu, kesenian yang menceritakan perjuangan rakyat, kesenian yang mengkritiki penguasa, itu kan bisa jadi satu perspektif di tengah-tengah rakyat, bahwa ini nggak adil nih gitu, tapi lewat medium kesenian misalkan, satu contoh yang bisa kita lihat seperti itu dan lain sebagainya. Dan itu sangat banyak sekali saya pikir teman-teman yang bisa kita lakukan, tapi nilai itu yang kemudian harus penting untuk ditanamkan tentang keberpihakan dan kesejahteraan orang banyak. Oke, berarti di Kanal Muda sendiri ada ini ya Mas, ada apa namanya pendidikan tentang bagaimana kita harus membuat kegiatan muda gitu. Kegiatan muda ini menjadi lebih baik untuk, terutama kan mereka bironya dari berbagai macam organisasi ya. Jadi biar mereka bisa terapkan ke lingkungan mereka. Kayak gitu. Sejauh ini memang kita kan punya diskusi-diskusi santai gitu. Ya, itu bisa kita ngomongin apa saja. Rutin berarti ya? Ya nggak rutin-rutin banget lah. Tapi selalu ada ruang gitu. Kan kita bisa seminggu sekali itu kan ada pertemuan untuk membahas progresnya Kanal Muda sejauh apa, ada yang perlu kita evaluasi atau enggak. Nah di tengah-tengah itu kita melakukan diskusi-diskusi yang ya bertema sosial secara umum lah gitu, tentang apa yang baik untuk kita lakukan, apa yang tepat untuk kita lakukan, dan dari mana kita memulai misalnya gitu ya. Terus bagaimana kita mengenali keadaan secara utuh, secara penuh agar bisa melihat sesuatunya dengan jernih, dan lain sebagainya. Itu giat-giat yang ya kita lakukan lah untuk belajar bersama-sama sebenarnya, untuk memaksimalkan potensi sebagai pemuda yang kita miliki gitu. Oke, cukup banyak teman-teman yang dapat kita ambil ilmunya dari Mas Husein ini. Belajar bersama. Oke. Jangan disentuh-sentuh. Sorry. Maaf. Ini nanti duk. Oke Mas Husein. Untuk dari kacamata saya dari pemuda ini, masih banyak pemuda yang masih kurang kesadaran tentang pentingnya ilmu politik. Maksudnya walaupun mereka nggak suka politik tapi harus tahu politik. Jadi mereka itu harus tahu apa yang dilakukan sama pemerintah. Jangan sampai mereka itu ya wis manut, sing penting aku nyambut gawe, sing penting oleh duit gitu. Jadi gimana tanggapan Mas Husein tentang pemuda kenyataan seperti ini? Yo, termasuk saya salah satunya. Aku yang melok nek salah satu. Ya ini kan yang kita saksikan sehari-hari. Jadi ya memang sekali lagi ini kan butuh proses gitu ya. Karena kita tahu bahwa kebudayaan kita hari ini, perspektif banyak orang itu kan sangat berbeda-beda. Bahkan ada yang cenderung pasif, seperti yang Bapak Tommy tadi ceritakan. Mas, saya masih muda. Gitu ya Mas Bapak Tommy. Oke. Halo, terserah. Dalam hal
Apa tadi tuh? Malah mulai. Ilmu politik. Oke, kan sederhananya politik orang itu kan nggak bisa lepas dari politik kan. Iya. Nah, kita makan itu kan produk politik makan. Iya benar, makanya teman-teman itu kadang-kadang sok aku anti politik ya. Oh, aku anti politik, politik ini kayak gitu. Cuma kan juga yang hari ini berkembang kan orang kadang melihat politik itu ya politik praktis gitu, partai politik tertentu dan sebagainya. Bahwa di level organisasi misalkan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki organisasi itu kan produk politik. Karena politik singkatnya itu kan satu kepemimpinan, satu pemerintahan, satu kekuasaan gitu. Kemudian yang memunculkan kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk orang banyak atau berlaku secara umum. Jadi organisasi itu kan anggota harus mentaati dong ADART-nya. Itu kan satu produk politik, satu contoh misalkan, dan sangat banyak lagi tentu saja yang bisa kita lihat ya. Nah, dalam hal ini penting untuk kita gitu, artinya ya terus belajar lagi-lagi. Terus belajar artinya politik itu ya meskipun kita tahu bahwa berita-berita itu tidak sekedar menunjukkan suatu hal yang valid gitu, tapi kita tahu bahwa misalkan secara politik siapa sih yang paling berkuasa di negeri ini misalkan, apakah yang berkuasa itu melakukan kekuasaannya atau kebijakannya untuk kesejahteraan orang banyak atau tidak. Itu kan misalkan satu potret politik yang bisa kita lihat atau kita saksikan, sehingga itu bisa kita jadikan dasar untuk melihat berbagai hal dengan jernih gitu. Jadi tidak gerusa-gerusu. Jadi lebih berhitung, lebih merencanakan satu dengan tepat lah gitu. Monggo diminum lagi. Kita minum dulu guys. Karena kopi dan inspirasi masuk sekali. Oke Mas Husain, kita sudah berbicara jauh. Iya. Kejauhan nggak? Kejauhan. Nggak apa-apa. Yang penting kita nggak kesasar Mas. Oke. Selanjutnya nih Mas, apa yang menjadi harapan Mas Husain untuk kaum muda di Indonesia ataupun khususnya di lingkungan kita lah? Itu harapan Mas Husain itu apa? Mau disampaikan biar teman-teman juga ada wawasan lah, ada gambaran. Ya tentu saja akhirnya saya berpesan untuk diri saya sendiri juga sebagai muda. Ya lebih pada memaksimalkan potensi yang dimiliki, singkatnya seperti itu. Di dalam memaksimal potensi yang dimiliki ini kan satu anugerah yang luar biasa baik yang kita miliki. Energi, tenaga dan lain sebagainya. Itu kan kita optimalkan pikiran. Dan kita optimalkan dalam bentuk apa? Misalkan dalam bentuk yang menyangkut peran-peran kita yang lebih baik di tengah masyarakat, lebih tepat di tengah masyarakat, artinya berupa ya tadi pengembangan pemuda yang bisa mengisi ruang menjadi solusi, menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang ada kayak gitu. Sehingga setidaknya kalau kita pakai ukuran gitu, itu paling enggak peran pemuda ini bisa meningkatkan di tengah masyarakat gitu. Bagi si pemuda sendiri misalkan itu pertama kan di aspek pengetahuan atau knowledge ya. Ada pengetahuan tepat yang dimiliki ya gitu, yang meningkat lah, seperti itu. Jadi ternyata teknologi hari ini kayak gini nih ya. Ada pengetahuan yang dapat di situ. Problemnya kan ada pengetahuan yang tidak sampai ke pelosok misalkan. Kita bisa isi di aspek peningkatan pengetahuan ini ya gitu, knowledge-nya. Lalu kemudian di aspek skill ya, atau keterampilan atau kemampuan. Jadi begini nih cara mengoperasikan ini ya gitu. Ini cara membentuk organisasi yang tepat, ini cara menjalankan koperasi yang bertanggung jawab kayak gitu. Skill-skill itu si pemudanya mendapatkan peningkatannya, terus kemudian kehadirannya di tengah-tengah masyarakat juga meningkatkan itu. Yang ketiga di value, aspek nilai atau prinsip atau dasar. Dalam hal ini kemudian menjadi garis dasarnya untuk bertindak kayak gitu ya. Bahwa di situ kita harus berguna untuk orang banyak. Kita harus punya nilai-nilai yang tepat, kearifan lokal yang baik yang bisa kita kembangkan. Dalam hal ini bagaimana nilai itu bisa menyelamatkan banyak orang dan termasuk diri kita sendiri di dalamnya. Nah, itu yang kemudian jadi peningkatan dalam diri kita dan tentu saja kehadiran si pemuda ini di tengah-tengah masyarakat tersebut. Sehingga boleh dibilang setelah peningkatan tersebut dengan tujuan yang pemuda harapkan ya, artinya perbaikan keadaan secara umum yang lebih baik. Itu pemuda bisa memaksimalkan harapan. Harapan itu kan kalau Aristoteles bilang itu kan mimpi dengan mata yang terbuka gitu, yang membedakan dengan mimpi pasti itu. Nah, dalam ini mimpi yang terbuka, yang terjaga atau mimpi yang terbuka, mata yang terbuka. Ini kan artinya ada tindakan-tindakan di sana, ada effort, ada usaha yang keras di sana untuk memaksimalkan hal tersebut. Jadi
pesan saya, ayo kita terus bergiat, kita terus belajar, karena saya kutipkan lagi. Jadi ya ini sebenarnya yang ayolah mending kita berbuat sesuatu deh gitu, karena buat sesuatu yang meskipun kasarnya meskipun itu keliru ya. Jadi Mark Twain, salah satu penulis favorit saya, dia nulis novel Tom Sawyer, Huckleberry Finn, itu pernah bilang bahwa 4 tahun dari sekarang itu kita 4 tahun dari sekarang kita itu akan kita akan menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan daripada yang kita lakukan di masa muda atau di masa sekarang ini. Jadi kita akan banyak menyesali hal yang nggak kita lakukan, sehingga kayaknya tuh jauh lebih baik kalau kita tuh melakukan sesuatu, merancang suatu program-program apapun gitu. Meskipun itu keliru, tapi itu bisa dievaluasi. Daripada misalkan kita membenci banyak hal, kita memaki banyak hal, tapi kita pengetahuan ya. Tapi kita nggak melakukan sesuatu sama sekali di sana. Itu rasanya kok disayangkan sekali gitu sebagai pemuda yang diberikan anugerah yang baik untuk kehidupannya. Begitu kira-kira. Oke. Kaulah kopi. Permisi. Oke. Terima kasih Mas Husen, dan kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Cepat banget ya. Cepat. Lama nanti lihat durasinya. Oke, mungkin ada promosi-promosi yang bisa ditawarkan ke teman-teman muda nanti, biar teman-teman juga bisa lihat apa sih produk-produk yang dimiliki oleh Kanal Muda, dan apa sih yang bisa kita gali tentang Kanal Muda. Monggo silakan promosi. Oke. Saya akan mempromosikan 2 hal ya. Kanal Muda terus diri saya sendiri. Ada dipromosikan ya? Nggak, saya beberapa lah. Pertama, di Kanal Muda teman-teman bisa mudah mengaksesnya, ada di web gitu kan, kanalmuda.id. Di Instagram sering-sering stay tune ya, sering-sering update di situ, ada berbagai kegiatan. Teman-teman bisa datang ke posko kita di Wiro Brajam, bisa tanya-tanya via DM, nanti di sana ada banyak hal yang bisa kita sharing-sharingkan sebenarnya. Lalu ada produk ekonomi gitu ya, yang itu kita miliki. Terus terdekat ini kita sedang mengkampanyekan paket kegembiraan anak. Jadi kita kemarin berkolaborasi dengan salah satu band namanya Diandras. Kita bikin 1 single bareng, namanya lagunya Dunia Kita. Ada video klipnya di YouTube sudah. Dunia Kita itu. Judulnya Dunia Kita. Teman-teman klik aja di YouTube, itu akan muncul lah. Dari pengumpulan donasi dengan medium lagu tersebut atau video klip tersebut, kita akan bikin kurang lebih 250 paket kegembiraan anak. Yang itu isinya 250 paket kegembiraan anak. Yang itu isinya ada bibit tanaman, ada buku bacaan, ada masker, ada vitamin dan lain sebagainya. Di situ maksud saya, kita pengen mengkampanyekan kepada masyarakat luas bahwa hari ini gitu, lewat adik-adik kita pengen bilang bahwa ini loh adik-adik yang hari ini misalkan sekolahnya belum masuk dan lain sebagainya, kita coba mengisi ruang di sana. Lalu kita sampaikan ke adik-adik untuk kita saling belajar bareng. Jadi di situ kita sertakan satu tulisan, misalkan dari paket kegembiraan anak itu ya, tanamlah bibit ini sembari menyemangati petani yang terus menanam di pandemi ini. Kemudian minumlah vitamin ini sembari menyemangati tenaga medis yang berjuang garda depan di masa pandemi ini. Lalu pakailah masker, itu adalah hasil dari kerja buruh yang terus berjuang di masa pandemi ini. Dan bacalah buku itu, bahwa kita bisa belajar di mana saja, bahwa kita bisa mendapatkan pelajaran dari apa saja. Kira seperti itu yang kita coba kampanyekan di sana. Jadi silakan berdonasi, itu masih kita buka. Karena kita pengen sampai di target itu ya, dan nanti kita akan terus kembangkan lagi. Itu terkait Kanal Muda. Saya pikir terus kemudian kedua menyangkut saya. Kalian bisa follow saya ya di IG. Monggo silakan promosi. Maulana _Husaina kayak gitu, silakan follow Instagram saya. Boleh di stalking. Benar. Dan saya hari ini juga ya sedang menjadi semacam manajer lah di satu kelompok belajar musik. Namanya Anak-anak Zaman, itu Anak-anak Zaman official di YouTube, di Instagram ada. Kalau teman-teman ada hajatan, ada sunatan ya, bisa mengundang kelompok musik ini untuk tampil di sana. Di situ kita juga bercerita tentang ya kehidupan sehari-hari Mas Dran. Itu bisa teman-teman ya cek di sana lah, di kelompok belajar musik itu. Dan selebihnya yuk kita belajar banyak lah, mumpung kita masih diberikan anugerah yang baik untuk menjalani kehidupan ini. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Husen. Kita sudah sampai di ujung, benar-benar ujung ini. Sudah jauh sekali ya. Sudah banyak yang kita
korek kita gali ilmunya dari Mas Husen, dari kalangan muda, dan cerita-cerita inspiratif dari teman-teman muda di Karal Muda. Selanjutnya mungkin cukup sekian Mas Husen. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin bisa datang kembali untuk kita sharing-sharing kembali bersama teman-teman muda. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nyaksiin channel ini. Semoga channel ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Dan terutama itu teman-teman yang megangin lampu itu, setrum di belakang kamera. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di Kopi dan Inspirasi selanjutnya. Kopi dan Inspirasi. Terus sekali ini.